Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan pada mata kuliah toksikologi lingkungan, yaitu mengenai fase kerja senyawa toksik pada CO atau karbon monoksida. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Cindy Febiola, Ilham Bagum, Taufan Pradana, Marita Anjani pada Prodi Kesehatan Lingkungan 2019. Selanjutnya yaitu pengertian toksikologi dan zat toksik akan disampaikan oleh Saudari Marita Anjani. Kepada Saudari Marita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi dan zat toksik. Toksikologi berasal dari bahasa Latin yaitu tokson yang artinya racun. Sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos. Toksikologi juga didefinisikan sebagai suatu studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Sedangkan toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Next. Adapun fase-fase kerja dalam toksikan. Yang pertama ada fase eksposisi, yang kedua fase toksikokinetik, dan ketiga ada fase toksodinamik. Next. Yang pertama fase eksposisi. Pada fase eksposisi, toksikan dapat diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih toksik atau kurang toksik dari senyawa awal. Ketersediaan farmasetik yaitu bagian dari dosis aktif yang tersedia untuk absorpsi. Fase eksposisi disebut juga fase farmasetika. Next. Yang kedua ada fase toksokinetik. Dalam fase toksokinetik, bagian prosesnya yaitu invasi, absorpsi, dan distribusi. Dan evasi yaitu biotransformasi dan ekskresi. Jenis proses yang berperan, yang pertama proses transportasi, yang kedua meliputi absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Dan yang kedua ada perubahan metabolik meliputi biotransformasi. Yang ketiga ada fase toksodinamik, meliputi interaksi kimia antara molekul zat toksikan dan tempat kerja spesifik atau reseptor. Konsentrasi zat aktif pada tempat sasaran menentukan kekuatan efek biologi yang dihasilkan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Marita Anjani. Selanjutnya yaitu pengertian karbon monoksida akan disampaikan oleh Saudari Cindy Febiola. Kepada Saudari Cindy Febiola dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida dengan rumus kimia CO adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Dia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Next. Nah, ini ada dampak karbon monoksida bagi kesehatan. Ketika seseorang terpapar atau menghirup gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang. Hal ini karena gas karbon monoksida lebih mudah terikat dengan hemoglobin dan kemudian membentuk karbon hemoglobin atau COHB. Karbon monoksida adalah gas pencemar udara yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ia dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga pengikatan oksigen oleh darah menjadi terganggu. Bahkan, kalau manusia menghirup gas karbon monoksida dalam kadar tinggi, risikonya adalah kematian. Baiklah, kita lanjut ke bagian eksposisi. Pada fase eksposisi ini,
gas karbon monoksida dapat mengisi seluruh ruang yang memiliki ventilasi buruk sehingga ketika manusia menghirup udara yang lebih dominan yaitu karbon monoksida dibanding oksigen dan terjadilah seleksi xenobiotika. Nah, pada fase ini pula ketersediaan biologis suatu zat toksik di lingkungan dan hal ini erat dengan perubahan sifat-sifat fisikokimia. Nah, pada fase ini toksikan diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih toksik atau kurang toksik dari senyawa dari dosis aktif yang tersedia untuk diabsorpsi dan jalur intoxikasinya yaitu lewat oral, saluran pernapasan, dan kulit. Baiklah, kita lanjut ke fase kedua yaitu fase toxokinetik. Nah, ini merupakan bagian dari fase toxokinetik pada senyawa karbon monoksida, di mana pada fase ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi, yang kedua tahap distribusi, dan ketiga tahap eliminasi. Pada tahap absorpsi ditandai dengan masuknya xenobiotika dari alveoli paru-paru menuju sirkulasi sistematik tubuh. Nah, tahap ini pula berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju aliran darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli, serta tidak terdapat reaksi first pass effect. Dan tahap ini tidak akan terjadi tanpa suatu transfer melalui membran sel. Oke. Pada tahap kedua yaitu tahap distribusi. Nah, tahap ini nih dilaksanakan setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui proses transport. Nah, pada tahap ini juga dibagi menjadi 2 yaitu konveksi, di mana transport xenobiotika bersama aliran darah, dan transmembran, transport xenobiotika melewati membran biologis. Nah, lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap eliminasi, di mana pada tahap ini proses hilangnya xenobiotika dari tahap tubuh organisme metabolisme seperti biotransformasi atau metabolisme dan ekskresi melalui urin, feses, dan keringat. Lanjut ketiga yaitu fase kerja toksodinamik. Nah, ini merupakan bagian dari toksodinamik. Nah, pada fase ini umumnya menentukan kekuatan efek biologi atau respon yang akan dihasilkan. Pada fase ini pula dibagi menjadi 2 tahap, tahap reseptor dan interaksi obat reseptor. Nah, pada tahap reseptor ini konsentrasi zat toksik menentukan kekuatan efek biologi yang ditimbulkan oleh karbon monoksida dan interaksi antara molekul zat kimia toksik dengan tempat kerja spesifik oleh karbon monoksida. Nah, di tahap kedua itu ada interaksi obat reseptor. Nah, di mana interaksi antara zat toksik dengan sistem enzim atau obat reseptor berupa inhibisi enzim secara bolak-balik. Nah, dan interaksi terhadap enzim yang berpengaruh langsung pada timbulnya efek kontraksi oleh karbon monoksida. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas saudari Cindy Febiola atas penjelasannya. Dari penjelasan saudari Cindy Febiola dan saudari Marita Anjani dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian toksikologi adalah suatu studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Dan adapun fase kerja toksikan yaitu ada 3, antara lain fase eksposisi, fase toxokinetik, dan fase toksodinamik. Karbon monoksida sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena ketika seseorang terpapar atau menghirup gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang. Hal ini karena gas CO atau karbon monoksida lebih mudah terikat dengan hemoglobin dan kemudian membentuk karbohemoglobin, sehingga dapat berkaitan dengan hemoglobin dalam tubuh, sehingga pengikat oksigen oleh darah menjadi terganggu. Bahkan kalau manusia menghirup gas karbon monoksida ini dengan kadar yang tinggi, resikonya adalah kematian.
Baiklah, demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you for watching.